Sobat Belajar, apa kabar nih Sobat Belajar kabarnya? Semoga Sobat Belajar di rumah selalu dalam kondisi yang sehat ya. Nah, karena kita sudah mulai memasuki masa-masa yang banyak penyakit nih, semoga Sobat Belajar selalu rajin minum vitamin, makan makanan yang sehat, makan makanan yang bergizi, supaya kita bisa semua kuat untuk menjalani hari-hari kita. Nah, Sobat Belajar, perkenalkan nama kakak Kak Abi. Nah, kakak di sini akan membantu Sobat Belajar di rumah untuk memahami dan mengerti tentang pelajaran sejarah. Nah, kebetulan nih, pelajaran sejarah di materi UTBK kita pada kesempatan hari ini itu adalah gimana sih caranya bagi kita semua untuk memahami dan mengerti tentang sejarah itu sendiri. Kalau misalnya Sobat Belajar di rumah mempelajari tentang sejarah nih, pasti kan Sobat Belajar membaca buku, kemudian membaca literatur, atau mungkin menonton video di YouTube tentang mengenai sejarah Indonesia, seperti itu. Nah, tapi ternyata untuk mempelajari sejarah itu kita juga harus memiliki metode-metodenya. Nah, gimana sih metode-metode dalam mengenali sejarah? Nah, sebetulnya di sini kita akan mempelajarinya. Nih. Nah, ini dia metodenya. Jadi, konsep berpikir dalam memahami sejarah bagi teman-teman sebetulnya kita harus mengerti dulu nih antara kelima aspek ini. Yang pertama ada berpikir diakronis, kemudian berpikir kronologis, kemudian ada konsep juga sinkronik, terus kemudian ada konsep ruang dan konsep waktu. Nah, kalau misalnya Sobat Belajar di rumah tahu nih, berpikir diakronis tuh yang seperti apa sih? Sudah ada yang tahu? Nah, kalau misalnya Sobat Belajar di rumah belum ada yang tahu, atau mungkin sudah ada tapi masih kurang paham, nah di sini Kak Abi akan membantu Sobat Belajar di rumah buat mengerti nih ke 5 macam konsep berpikir dalam memahami pelajaran sejarah. Kalau misalnya teman-teman Sobat Belajar di rumah dalam mempelajari sejarah kan pasti biasanya berpikir diakronis ini. Langsung ya Kak Abi masuk ke pembahasan. Nih berpikir diakronis. Dibaca dulu ya bareng-bareng. Diakronis ini artinya adalah memanjang dalam waktu, namun dia terbatas dalam ruang. Jadi kalau misalnya mempelajari sejarah ada juga bagian sejarah yang dia hanya terbatas dalam waktu, ada memanjang dalam waktu. Jadi waktunya boleh panjang, tapi ruangnya atau daerahnya hanya di daerah tersebut saja. Tapi tahunnya bisa terus berlanjut seperti itu. Nah, ini adalah hubungan antara peristiwa yang terjadi dengan peristiwa yang terjadi sebelumnya di daerah tersebut, karena kan dia terbatas dalam ruang. Nah, dia ada tulisannya di sini terbatas dalam ruang. Nah, ini nih Kak Abi garisin ya. Nah, jadi kalau misalnya terbatas dalam ruang, misalnya kita mempelajari sejarah kebudayaan atau enggak sejarah masuknya Hindia Belanda di Batavia misalnya. Nah, jadi sejarah masuk ke Hindia Belanda itu dimulai dari tahun berapa? Misalnya sejarah Hindia Belanda masuk di era 1900-an. 1900-an. Terus kemudian berlanjut ke tahun berikutnya, misalnya tahun 2000. Nah, ini adalah yang biasanya kita bilang memanjang dalam waktu. Namun, ini semua hanya terbatas. Oke. Terbatas di daerah DKI Jakarta saja, atau dulu disebutnya Batavia. Nah, hanya di Batavia saja. Pada saat itu. Nah, itulah yang disebut dengan memahami tentang diakronis. Jadi, hanya pada satu tempat atau satu daerah saja. Karena dia disebutnya terbatas dalam ruang, tapi memanjang dalam waktu. Jadi bebas nih waktunya dari tahun berapapun. Seperti itu ya Sobat Belajar di rumah. Kalau misal di sini peristiwa yang terjadi tidak terjadi sendiri. Namun peristiwa yang terjadi di Batavia ini
terjadi karena ada sejarah sebelumnya, ada cerita-cerita sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya. Jadi ada nih pergantian nama Jakarta kan. Nah, itu dia terjadi karena tidak terjadi karena adanya kaitan dengan peristiwa terdahulu. Jadi tidak semerta-merta sejarah Jakarta tuh ada tiba-tiba. Seperti itu ya sobat belajar di rumah. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada yang kedua, ada yang namanya kronologis. Pasti sobat belajar di rumah udah tahu dong, kronologis itu maksudnya kayak gimana sih? Di sini, kronologis itu adalah catatan kejadian-kejadian yang runtut nih sesuai dengan terjadinya waktu tersebut. Jadi kalau misalnya diurutkan nih pada misalnya sobat belajar di rumah lahir tahun 2000, kemudian masuk SD di tahun 2005, kemudian masuk SMP di tahun 2008, kemudian masuk SMA di tahun 3 tahun berikutnya. Nah, itulah yang dinamakan dengan kronologis. Nih, kronologis. Kronologis ini jadi kronologis ini adalah kejadian yang beruntut dan berulang. Jadi nih, sesuai dengan waktu yang terjadi, berpikirnya berkesinambungan antara tahun dengan tahun, seperti itu ya. Jadi teratur, dapat memberikan secara utuh tentang suatu cerita atau suatu sejarah itu sendiri. Yang tadi seperti Kak Abi bilang, misalnya sobat belajar di rumah, ceritanya tentang sejarah dari biografi dari sobat belajar. Misalnya sobat belajar lahir di tahun 2000. Kemudian sobat belajar lanjut lagi. Masuk SD di tahun 2005. Lanjut lagi. Masuk SMP di tahun berapa? 2008 misalnya. Lanjut lagi, masuk SMA di tahun 2012. 8, 9, 10, 11, 2011 bisa. Seperti itu. Nah, inilah yang dinamakan dengan kronologis. Jadi ceritanya, sejarahnya itu beruntut ya sobat belajar di rumah. Kayak gitu. Nah, tuh di sini Kak Abi berikan gambaran. Di sini Kak Abi berikan gambaran tentang kronologi sejarah di Indonesia. Jadi di sini ada ceritanya zaman prasejarah. Jadi sebelum abad keempat. Habis prasejarah lanjut lagi ke zaman Hindu-Buddha. Habis zaman Hindu-Buddha lanjut lagi ke zaman perkembangan Islam. Habis itu lanjut lagi ke penjajahan Belanda. Seperti itu seterusnya. Karena kronologis ini adalah metode yang sobat belajar gunakan saat sobat belajar nih lagi pelajari tentang sejarah. Jadi harus runtut, harus kronologis, dimulai dari sejarahnya tuh, ceritanya tuh dimulai dari mana. Seperti itu ya sobat belajar. Oke, kita lanjutkan nih ke metode berikutnya. Metode berikutnya adalah sinkronik. Nah, selain yang tadi, selain kronologis, juga ada sinkronik. Nah, yang ini sinkronik ini adalah artinya terbatas di dalam waktu, tapi meluas di dalam ruang. Jadi kalau misalnya yang ini sobat belajar di rumah terbatasnya di dalam waktu nih, tapi meluas dia di dalam ruang. Jadi misalnya konsep berpikir sinkronik ini memiliki arti mempelajari peristiwa sejarah dalam kurun waktu tertentu saja, namun berpikir lebih tajam. Jadi kalau misalnya sobat belajar di rumah mempelajari misalnya kebudayaan Melayu misalnya di sini. Jangan kebudayaan deh, sejarah Melayu berarti. Sejarah Melayu. Nah, kalau misalnya sobat belajar di rumah mempelajari sejarah Melayu, berarti yang mempengaruhi sejarah Melayu ini itu ada apa? Jadi ada misalnya ada kesultanan. Kesultanan apa? Misalnya Kesultanan Malaka. Terus kemudian dia juga dipengaruhi oleh
ke kerajaan lain seperti kerajaan Samudra Pasai. Nah, hal inilah yang akhirnya bisa disebut dengan sinkronik. Jadi waktunya hanya itu aja nih, tapi dia ruangannya banyak. Jadi bisa masuk tentang Kesultanan Malaka, kemudian Samudra Pasai untuk memperjelas bagaimana kita mempelajari sejarah Melayu. Oke. Lanjut di slide. Nah, biasanya untuk mengetahui tentang sinkronik ini, sobat belajar di rumah bisa menggunakan pertanyaan 5W1H, 5W1H. Jadi kalau misalnya kita ngambil contohnya yang paling mudah, misalnya apa ya, kemerdekaan Indonesia deh. Nih, Kak Abi tulis ya, kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan. Oke. Nah, kemerdekaan Indonesia misalnya di sini. Nah, kemerdekaan Indonesia kita beri 1 bold karena ini ceritanya topik utamanya. Nah, kemerdekaan Indonesia ini terjadi pada kapan? Misalnya saat terjadinya misalnya 17 Agustus 1945. Nah, selain itu di mana misalnya kejadiannya? Waktu itu pada saat itu di Jakarta. Waktu itu ceritanya namanya Batavia. Batavia atau Jayakarta. Nah. Terus habis itu siapa tokohnya? Siapa tokohnya? Misalnya ada Soekarno. Di sini deh biar lebih jelas lagi. Ada Soekarno. Soekarno biasa aja. Nah, terus ada siapa lagi tokohnya? Bung Hatta misalnya. Nah, seperti itu. Jadi, untuk mempelajari sejarah dalam cabang yang sinkronik ini, sobat belajar di rumah bisa menentukan satu waktu saja, tapi banyak sekali bidang-bidang yang untuk memperjelas kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Seperti itu ya, sobat belajar di rumah. Sudah mulai mengerti kan gimana sinkronik itu? Lanjut lagi. Nah, tak dulu deh. Ternyata untuk menjelaskan tentang sinkronik ini, sobat belajar bukan hanya terpaku tentang siapa di mana, tapi semua pertanyaan ini. Di mana, kapan, siapa, apa yang terjadi, kemudian mengapa peristiwa itu terjadi. Pokoknya semua pertanyaan dari 5W1H ini bisa sobat belajar gunakan untuk dimasukkan ke dalam topik besar tadi, seperti itu. Gimana sobat belajar? Sudah mulai mengerti kan kalau misalnya nih dari ketiga pembahasan yang tadi, yang sinkronik, kemudian ada kronologis dan diakronis. Tadi dari 3 pembahasan itu kita sudah membahas ya, dan itu ternyata hampir-hampir mirip nih, terutama yang ini. Bedanya kalau misalnya diakronis memanjang dalam waktu, cuman kalau sinkronik dia terbatas dalam waktu. Terus kalau diakronis terbatas dalam ruang, tapi kalau sinkronis dia bebas dalam ruang. Jadi ruangannya bebas, boleh dari sumber, boleh dari daerah mana saja. Seperti itu ya sobat belajar di rumah. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu ruang dan waktu. Pasti dong kalau misalnya sobat belajar di rumah belajar sejarah nih, pasti harus ada yang namanya ruang, yang berarti itu di mana tempatnya, terus kemudian ada waktunya, kapan terjadinya, di tahun berapa, atau misalnya di abad berapa, seperti itu ya sobat belajar. Nah, ini penting banget dalam mempelajari sejarah, karena ruang dan waktu itu yang menunjukkan bagaimana sejarah itu terjadi. Nah, kalau misalnya sobat belajar baca di sini, jadi konsep ruang lebih mengutamakan aspek
lokasi, kemudian tempat dan lingkungan. Nah, ini ceritanya konsep ruang lebih mengutamakan lokasi. Terus, kedua, tempat. Terus kemudian lingkungannya. Dari peristiwa sejarah tersebut. Misalnya pada saat proses kemerdekaan kan Presiden Soekarno tuh diasingkan kan ke Rengas Dengklok misalnya. Nah, berarti lokasinya di Rengas Dengklok seperti itu. Jadi konsep ruang dan waktu ini harus jelas juga lokasinya di mana, seperti itu ya. Terus misalnya tempatnya di mana, terus kemudian lingkungannya seperti apa. Nah, itu merupakan masuk ke dalam konsep ruang. Ini harus diingat ya, sobat belajar di rumah. Konsep ruang. Terus kemudian ternyata nih, kita ada yang namanya konsep waktu. Nah, konsep waktu ini seperti apa sih? Konsep waktu ini adalah pengelompokan sebuah peristiwa sejarah berdasarkan waktu atau periodisasi. Kalau misalnya sobat belajar di rumah belajar tentang sejarah, pasti ada yang namanya misalnya zaman prasejarah. Oh, dari zaman ini dulu deh. Iya benar, prasejarah misalnya. Terus kemudian lanjut ke zaman, misalnya udah masuk kerajaan, berarti zaman klasik. Klasik berarti di sini kalau misalnya Indonesia Hindu-Buddha. Nah, terus habis zaman klasik masuk zaman apa? Kolonialisasi berarti. Terus kemudian ada juga zaman Islam. Islam masuk. Terus kemudian lanjut berarti kemerdekaan. Nah, ini kan ada waktunya tersendiri nih. Nah, dia waktunya berjalan. Ini terus maju ke era yang sekarang. Nah, itu yang dinamakan dengan konsep waktu. Jadi pengelompokan sebuah peristiwa sejarah berdasarkan periodisasi dan pembabakan waktunya. Kalau misalnya prasejarah berarti yang tentang zaman batu misalnya. Terus kemudian zaman klasik berarti zaman kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Nah, kemudian yang ini zaman kolonialisasi berarti apa? Masuknya Portugis, kemudian masuknya Belanda ke Indonesia. Terus kemudian lanjut zaman Islam berarti zaman-zaman masuknya kerajaan Islam di Indonesia karena misalnya Samudra Pasai, terus kerajaan Melayu, terus kemudian kesultanan yang dan lain sebagainya. Baru lanjut kemerdekaan. Berarti kalau misalnya itu ada pergerakan dong pada saat ke cerita kemerdekaan ini. Gimana sih zaman penjajahan Belanda dulu ternyata dijajah, terus proses buat merdekanya seperti apa, akhirnya bisa merdeka. Nah, itu dikelompokkan berdasarkan waktu. Ini yang disebutnya pembabakan zaman. Begitu sobat belajar. Nah, sobat belajar gimana sampai di sini? Sudah mulai mengerti kan kalau misalnya belajar sejarah itu bukan hanya membaca, tapi kita juga harus mengerti nih polanya dan konsepnya yang harus sobat belajar di rumah untuk diterapkan dalam mengenali sejarah. Gitu ya sobat belajar. Oke, kakak akan langsung lanjut ke materi pembahasan soal yang biasanya keluar di UTBK ya. Lanjut. Nah, ini kita masuk ke soal yang pertama. Kita baca. Pada tahun 1943, Jepang menyerah kepada sekutu. Nah, kemudian pada tahun 1945 Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Berarti ada waktu yang berjalan di sini. Ingat ya, ada waktu yang berjalan. Nah, pertanyaannya adalah situasi yang tersebut merupakan konsep berpikir apa nih dari yang tadi kita bahas? Ini baru saja tadi kita bahas ya, sobat belajar. Berarti apa? Jelas ya ini. Ayo apa? Nah, ini bisa kronologis. Jadi ini urut.
Seperti itu. Nah, karena ini urutan waktunya adalah dia secara beruntun dan urut seperti itu. Lanjut kita ke soal berikutnya ya, sobat belajar. Lanjut soal berikutnya. Nah, nomor 2. Esai. Untuk berpikir kronologis dan sinkronis dalam belajar sejarah. Untuk apa nih kita? Banyak banget. Kalau misalnya sobat belajar tahu nih, menurut sobat belajar di rumah, apa sih keuntungannya? Ayo, keuntungannya nih Kak Abi jelasin di sini. Ternyata keuntungannya buat kita belajar sejarah itu, buat belajar tentang berpikir kronologis dan sinkronis. Yang pertama, agar tidak rancu. Agar tidak rancu. Tidak rancu dalam mengenal sejarah. Nah, jadi maksudnya informasi yang didapatkan tidak tumpang tindih. Bisa juga nomor 2. Tidak tumpang tindih. Nah, terus yang ketiga apa nih misalnya? Biar lebih jelas lagi, ternyata informasi yang kita dapatkan buat mengenali topik utama tadi lebih banyak. Untuk lebih jelas lagi. Untuk lebih mudah dimengerti lebih tepatnya. Untuk mudah dimengerti. Nah, ini adalah yang paling sering kita ketahuin ya, yang paling sering umum. Ini salah satu yang umum. Jadi kalau misalnya kita belajar tentang kronologis dan sinkronik, jadi ceritanya ini nih sinkron antara daerah A dan daerah B. Misalnya pergolakan kemerdekaan di Indonesia. Jadi misalnya pada saat itu di Yogyakarta, di Surabaya ada perang, terus kemudian di Jakarta juga ada perlawanan. Nah, cerita ini yang digabungkan, yang akhirnya ada yang kesamaan, ada yang kronologisnya akhirnya sama nih, runtut ceritanya dari mulai misalnya dari mulai, kalau misalnya kemerdekaan Indonesia berarti dari mulai Jepang nih kalah sama sekutu, terus kemudian Jepang menyerah pada sekutu, akhirnya pemuda Indonesia bergejolak untuk buru-buru memproklamirkan kemerdekaan, mendorong Presiden Soekarno. Akhirnya kemudian Presiden Soekarno diasingkan ke Rengas Dengklok. Kemudian ada pembentukan persiapan kemerdekaan. Akhirnya paginya baru ada proklamasi kemerdekaan. Seperti itu. Jadi itu adalah merupakan hal yang kita dapatkan dengan cara berpikir kronologis dan sinkronis. Jadi belajar sejarah itu lebih mudah dimengerti, lebih mudah dipahami. Jadi nggak bingung-bingung lagi nih sobat belajar di rumah. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nih nomor 3. Soal yang nomor 3. Berikut ini benar tentang pengertian sejarah. Pengertian sejarah. Pengertian sejarah. Tapi ingat ada kata kecuali. Sobat belajar di rumah jangan terburu-buru ya kalau misalnya ngerjain soal UTBK nih. Harus dibaca benar-benar soalnya. Siapa tahu nih di ujung-ujungnya ada kata kecuali seperti ini. Jadi kayak harus lebih teliti lagi. Nah, kita lihat. Nomor 1. Asal-usul, keturunan, atau silsilah. Betul ya, kalau misalnya sejarah itu ya berarti kita mempelajari keturunan. Misalnya sejarah pribadi, sejarah tentang keturunan Soekarno misalnya, sejarah anak cucu Soekarno. Kan itu mempelajari tentang asal-usul, kemudian keturunannya, anak-anak cucu Soekarno siapa aja, silsilah keluarga Soekarno siapa aja, istri Presiden Soekarno siapa aja, seperti itu. Jadi yang A benar, pengertian mengenai sejarah. Yang B, kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lalu. Benar ya, kejadian yang benar-benar terjadi. Berarti betul, yang B adalah pengertian sejarah. Terus yang C, kita lihat. Pengetahuan atau uraian tentang kejadian peristiwa. Jadi sini ada uraian yang benar-benar terjadi sama nih. Kira-kira yang A dan B adalah kalimatnya berbeda tapi pengertiannya sama. Betul ya berarti. Kita lihat
maksudnya yang B dan C, pengertian yang sama, cuman dengan kalimat yang berbeda. Kita lihat yang D. Di sini ada kejadian masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah, menurut sobat belajar di rumah, betul atau enggak? Masa lalu ini bener ya. Masa kini agak kurang ya. Dan masa depan salah ya, karena kan sejarah kan tidak memprediksi masa depan tentunya. Berarti jawabannya adalah yang D, karena yang kecuali. Karena sejarah itu kan kita mempelajari masa lalu, mempelajari kebudayaan masa lalu, dan mempelajari apa aja nih yang terjadi di masa lalu. Seperti itu ya sobat belajar. Gitu. Jadi ingat kalau misalnya sobat belajar di rumah ada kata-kata kecuali. Wah, ini nih harus diteliti banget karena nggak boleh salah gitu ya sobat belajar. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini nomor 4. Nomor 4 kita baca bareng-bareng. Tempat di mana sejarah itu terjadi. Nah, ini termasuk pertanyaan yang gampang ya sobat belajar. Tempatnya di mana sih kalau misalnya membahas tentang tempat, berarti apa topiknya? Ada ruang kah, kronologis kah, diakronik kah, waktu atau sinkronik? Kalau di sini membahas tempat berarti berhubungan erat tentang, ya betul sekali, tentang ruang. Kalau misalnya tempat, tempatnya di Yogyakarta. Nah, berarti ini membicarakan tentang ruang ya sobat belajar. Gitu. Kalau misalnya tentang waktu, berarti yang jelas berhubungan dengan tahun, kemudian hari, ataupun tanggal, ataupun abad. Nah, itu berhubungan dengan waktu. Nah, lanjut kita ke ini gampang ya, nomor 4. Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 5. Masih pertanyaan sejenis. Saat di mana sejarah itu terjadi? Di mana? Kalau ini tempat. Ini di mana? Berarti apa nih? Ada sebuah kesamaan kan? Di mana? Berarti kalau di mana mengacu pada tempat, where. Nah, berarti jelas sama seperti yang tadi. Dia adalah jawabannya ruang karena dia ada kata kuncinya di mana, ini mengacu pada keterangan tempat. Nah, begitu ya sobat belajar. Sekarang sobat belajar sudah mulai mengerti nih analisisnya bagaimana. Saat di mana sejarah itu terjadi, kita biasanya sebutnya dengan konsep ruang, seperti itu. Kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Ini nomor 6. Peristiwa sejarah beruntutan dari awal hingga akhir. Disebut, ini ada kata beruntutan. Ada kata nih beruntutan nih. Berarti dia berkesinambungan ya. Kalau misalnya beruntutan tuh ternyata dia ada kesinambungan antara cerita sejarah sebelumnya, kemudian sejarah sebelumnya lagi, baru sejarah masa kini. Berarti apa nih kalau misalnya beruntutan? Ruang? Enggak ya, dia nggak ngebahas tentang tempat. Terus kemudian kronologis. Gimana? Kita titikin dulu. Terus kemudian diakronik. Diakronik tuh yang tadi apa? Yang ternyata dia lebih ke membahas tentang ini, waktu dan ruang. Terus waktu. Sinkronik. Sinkronik juga membahas tentang diakronik. Jadi ini adalah lawannya. Waktu bukan ya, ini dia nggak membahas tentang tahun. Nah, jadi jelas dong kita jawaban yang mana? Nih, yang kronologis. Jadi secara beruntutan, secara kronologis. Nah, itu adalah sebuah peristiwa sejarah yang disebut dengan kronologis. Karena kalau misalnya kita mempelajari sejarah, itu biasanya kita harus runtut nih kronologinya. Biar sobat belajar di rumah tuh ngerti. Sama seperti kalau misalnya yang tadi sobat belajar ada kronologinya, kalau misalnya sobat belajar dilahirin kapan, kemudian masuk SD kapan, masuk SMP kapan, masuk SMA kapan. Nah, itu disebutnya dengan kronologi. Ini kita pilih yang B. Begitu ya sobat belajar. Oke. Nomor 6 udah selesai, lanjut ke nomor berikutnya. Nah, ini ada nomor 7, masih pertanyaan sejenis. Yang ini cara berpikir sejarah.
Ya, sambil dibaca soalnya. Cara berpikir sejarah di mana peristiwa diungkapkan memanjang dalam waktu yang terbatas. Jadi di sini ada peristiwa memanjang dalam waktu. Jadi ini ada waktunya memanjang, tapi dia terbatas dalam ruang. Itu yang memanjang tapi terbatas dalam ruang. Kalau misalnya sobat belajar di rumah tahu, tadi Kak Abi udah jelasin. Jawabannya adalah diakronik ya. Jadi kalau diakronik itu adalah memanjang dalam waktu, terus kemudian, tapi dia hanya terbatas nih di satu daerah itu aja. Yang tadi Kak Abi udah bahas, kita balik kalau misalnya sobat belajar lupa, diakronik. Nah, memanjang dalam waktu tapi terbatas dalam ruang. Gitu. Lanjut ya ke soal berikutnya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tadi udah nomor 6, berarti sekarang nomor 7. Nomor 7. Kita baca bareng-bareng. Nah, nomor 7, cara berpikir sejarah di mana peristiwa diungkapkan memanjang dalam waktu udah terbatas dalam ruang. Yang tadi ternyata ini udah. Nah, ini ada pembahasannya. Nah, memanjang dalam waktu namun terbatas dalam ruang. Ini adalah contohnya. Nah, contoh yang pertama, perkembangan Syarikat Islam di Solo. Jadi terbatasnya dia dalam ruang. Jadi dia hanya membahas tentang Syarikat Islam di Solo, tapi dia kurun waktunya banyak. Jadi dari tahun 1911, waduh jelek sekali tulisannya, 1911 sampai dengan 1920-an. Nah, inilah yang disebut dengan waktunya nih nggak terbatas. Jadi dia periode di tahun ini aja, di Solo aja, kayak gitu ya sahabat belajar. Sama nih kayak misalnya terjadinya perang di Ponorogo. Topiknya hanya satu, perang di Ponorogo. Tapi kan perang di Ponorogo ini berlangsung lama ya. Dalam perang sepanjang tahun 1925 sampai 1930, which is ada 5 tahun ya. Dan 5 tahun ini itu banyak terjadi, ternyata banyak terjadi peristiwa-peristiwa kecil yang tidak disebutkan. Yang peristiwa-peristiwa kecil yang kurang kita kenali. Nah, itu disebutnya dengan memanjangnya waktu, memanjang dalam waktu tapi terbatas dalam ruang. Jadi ruangnya hanya ada di perang di Ponorogo saja. Seperti itu ya sahabat belajar. Oke, kita sekarang lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini adalah merupakan latihan soal. Oh iya, yang tadi ini udah ngerti ya, sama yang ini revolusi fisik di Indonesia. Jadi kalau misalnya membahas revolusi fisik di Indonesia, ya udah, kita membahas hanya revolusi fisik saja, tapi dia tahunnya ada banyak nih. Ada sekitar 4 tahun, dari 1945 sampai dengan 1949. Nah, dari situ tuh ada ternyata peristiwa-peristiwa kecil yang menunjang terjadinya revolusi fisik di Indonesia. Nah, sobat belajar, sekarang udah tahu kan betapa pentingnya nih kalau misalnya kita belajar sejarah menggunakan teori-teori yang tadi. Kalau misalnya teori-teori yang tadi nggak sobat belajar gunakan, mungkin sobat belajar akan lebih memiliki menemui kesulitan dalam mempelajari sejarah itu sendiri. Nah, belajar kronologis, belajar diakronik, belajar sinkronik, itu ternyata membantu loh sobat belajar buat memahami mata pelajaran sejarah. Nah, jadi kalau misalnya sobat belajar lagi belajar sejarah nih buat materi-materi UTBK, nah sobat belajar harus ngerti juga. Jadi sumbernya tuh harus banyak. Jadi kalau nggak bisa sobat belajar hanya baca dari satu buku saja. Begitu sobat belajar di rumah. Lanjut kita baca nomor 8 ya. Nomor 8. Cara berpikir sejarah di mana peristiwa diungkapkan terbatas dalam waktu namun meluas dalam ruang. Nah, ini adalah kebalikannya diakronik. Ini gampang banget. Berarti kalau misalnya tadi di soal nomor 7 kita bahas diakronik, ini. Nah, nomor 8 ini adalah kebalikannya diakronik yang tadi Kak Abi bilang. Jadi, adalah jawabannya sinkronik. Nah,
Jelas ya, ini jawabannya sinkronik. Makanya sobat belajar sebelum menjawab pertanyaan ini, sobat belajar memang harus mengerti dulu pengertian dari diakronik, kemudian pengertian dari sinkronik, pengertian dari kronologis, pengertian ruang dan waktu. Jadi sobat belajar sudah gampang nih kalau misalnya menemui atau menjumpai pertanyaan seperti ini. Jadi kita tinggal isi sinkronik. Karena kan tadi kita udah belajar ya, dan sobat belajar pasti juga udah tahu nih kalau isinya sinkronik. Oke, gimana sobat belajar? Mau lanjut ke pembahasan berikutnya? Atau masih ada yang bingung? Nah, semoga sobat belajar di rumah udah mulai jelas ya, dan gak ada yang bingung-bingung lagi kalau misalnya membahas tentang belajar sejarah ini. Ada yang namanya ruang, kronologis, diakronik, waktu, dan sinkronik. Lanjut ke nomor berikutnya. Nah, nomor 9. Kita baca ya. Ini adalah praaksara. Praaksara. Aksara itu apa sih sobat belajar di rumah? Kalau misalnya sobat belajar di rumah ada yang tahu maksud dari aksara ini apa? Ayo dijawab. Aksara ini maksudnya tuh adalah seperti ini. Tulisan. Aksara ini kan huruf aksara. Ada macam-macam, aksara Bali, aksara Sunda, aksara Pallawa, dan lain sebagainya. Biasanya setiap kerajaan ini memiliki aksara. Nah, kalau misalnya udah ada zaman kerajaan, berarti sudah masuk zaman sejarah ya. Nah, kalau misalnya aksara ini kan biasanya tulisan. Nah, tulisan ini biasanya ditemuin di prasasti gitu. Tulisan ini ditemuin di sebuah prasasti. Misalnya ada prasasti yang ada tulisannya. Misalnya prasastinya adalah berisi tentang kutukan. Misalnya, kalau misalnya ada yang menanam padi di sekitar tanah ini, berarti dia harus akan terkena malapetaka. Misalnya prasasti itu bertuliskan seperti itu. Nah, berarti kalau misalnya sudah ada tulisan, ini adanya sebuah kerajaan. Nah, dia sudah ada kerajaan di situ. Nah, begitu. Sekarang ada kata pra. Pra di sini berarti apa? Pra itu kan artinya sebelum. Maksudnya proses pada saat menuju aksara. Jadi pra. Pra ini maksudnya sebelum atau proses. Nah, proses. Sebelum masuknya aksara. Jadi kayak proses nih, udah mau ditemukannya aksara. Berarti apa? Kita lihat jawaban yang A. Yang A, zaman ketika manusia belum mengenal tulisan. Di sini ada kata belum, tapi ada tulisan. Nah, kita titikin dulu jawaban yang A. Lanjut yang B, zaman ketika sejarah baru saja dimulai. Nah, ini ada kata baru saja dimulai. Berarti ada maksud proses ya di situ. Berarti ini kita titikin nih. Nomor yang C. Zaman ketika manusia mulai mengenal tulisan. Mulai mengenal tulisan. Wah, ini lengkap nih. Di sini ada kata mulai yang berarti proses. Terus kemudian ada kata mengenal tulisan. Nah, yang tadi kakak bilang, adanya aksara itu adalah tulisan. Jadi, kemungkinan yang C benar banyak ya kita tandain. Kita lihat lagi yang D. Zaman purbakala. Enggak dong, zaman purbakala ya belum ada tulisan tentunya. Berarti yang D jelas-jelas salah. Terus yang Z, yang E. Zaman ketika bumi mulai terbentuk. Wah, ini jelas bukan ya jawabannya. Nah, ternyata nih kita sudah menemukan jawaban yang paling tepat adalah yang C, karena di sini ada tulisan zaman ketika manusia mulai mengenal tulisan. Ini yang menjadi kata kuncinya. Praaksara. Mulai proses mengenal tulisan. Seperti itu sobat belajar. Berarti kita udah tahu nih jawabannya. Karena kalau misalnya sobat belajar harus mengerti dulu praaksara tuh apa sih? Aksara tuh maksudnya apa? Aksara tuh maksudnya tulisan. Berarti kalau tulisan
adanya di prasasti. Berarti kalau misal tulisan sudah ada di prasasti, berarti prasasti itu diterbitkan oleh biasanya kerajaan atau manusia yang sudah maju peradabannya, seperti itu. Terus berarti kata sebuah proses. Seperti itu ya Sobat Belajar di rumah. Nah, kalau misalnya ini udah mulai mengerti nih, bisa kita lanjut ya ke nomor soal yang berikutnya. Nah, ini adalah nomor soal yang terakhir di nomor 10. Jelaskan contoh kronologi sejarah di Indonesia dibantu oleh periodisasinya. Wah, ini Sobat Belajar harus mengerti juga ya. Contoh kronologi sejarah di Indonesia dibantu oleh periodisasinya. Ini merupakan soal esai. Di sini Kak Abi udah bikin, kronologi sejarah di Indonesia yang tadi sudah ada di dalam pembahasan juga. Nih, ternyata kronologi sejarah di Indonesia dan periodisasinya itu juga ada banyak. Ada sekitar 10 pembabakan di sini. Di sini ada 10 pembabakan. Yang pertama ada zaman prasejarah. Yang tadi prasejarah, praaksara, berarti zaman prosesnya masuknya tulisan. Prosesnya masuknya tulisan. Berarti kayak sebuah proses adanya nih kerajaan-kerajaan yang muncul di Indonesia atau di Nusantara pada saat itu. Ini sebelum abad ke-4 Masehi. Jadi Sobat Belajar di rumah harus tahu ya kalau misalnya masuknya prasejarah itu sudah ada ditemukan di Indonesia pada tahun 4 Masehi. Bahkan sebelum abad ke-4 Masehi. Lanjut, ternyata dari zaman prasejarah di Indonesia, lanjut ke zaman Hindu-Buddha. Zaman Hindu-Buddha ini biasanya kita, kalau sejarawan biasanya dengan sebut masa periodisasi klasik. Nah, karena ini sejarah Indonesia, jadi disebutnya Hindu-Buddha. Kalau misalnya Sobat Belajar di luar negeri atau misal di Amerika, mereka nyebutnya klasik. Karena klasiknya mereka ini bermacam-macam. Nah, kalau klasik di negara-negara Asia, berarti Hindu dan Buddha. Nah, ternyata kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha ini mulai diketahui mulai abad ke-4 sampai dengan abad ke-15 Masehi. Jadi ini periode-periode klasik Hindu-Buddha. Jadi pada masa itu Hindu-Buddha tuh berjaya di Indonesia karena seperti kita ketahui banyak kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, kayak misalnya kerajaan Sriwijaya kayak gitu. Terus kemudian dan kerajaan-kerajaan lainnya yang terkenal. Terus kemudian yang nomor 3, zaman perkembangan Islam. Nah, zaman perkembangan Islam ini maksudnya juga adalah zaman masuknya Islam di Indonesia, dimulai tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, termasuk juga penyebaran agama Islam, kayak misalnya yang seperti misalnya di Pulau Sumatera. Kerajaan Islam yang pertama ada di mana? Di sini, namanya Samudra Pasai. Nah, biasanya pedagang Islam mendarat di sini untuk berdagang, untuk menyiarkan, bersyiar juga agama. Nah, akhirnya mulailah perkembangan Islam di situ dan terbentuklah sebuah kerajaan Islam pertama yang disebut Samudra Pasai. Nah, begitu ya. Samudra Pasai ini ditandai di tahun berapa? Ternyata abad ke-7 sudah ditemukan nih. Sampai dengan abad ke-16 Masehi. Jadi di sini kalau misalnya Sobat Belajar ngeliat, di sini ada tahun yang mereka bertemu ya, masa-masa kerajaan Islam dan kerajaan Hindu-Buddha. Nah, mereka bertemu di sini. Begitu. Tapi yang datang lebih duluan yaitu zaman Hindu-Buddha. Makanya Hindu-Buddha ada di kronologi yang kedua. Lanjut kronologi yang ketiga, ternyata ada zaman penjajahan Belanda. Nah, zaman penjajahan Belanda ini biasanya kita sebut zaman kolonial. Nah, zaman kolonial ini ternyata ada di abad ke-16 Masehi sampai dengan tahun 1942. Nah, pada saat itu Indonesia didatangkan oleh orang-orang dari luar negeri atau dari Eropa. Nah, begitulah seterusnya. Lanjut ke zaman pendudukan Jepang, kemerdekaan,
revolusi, Orde Lama, Orde Baru, dan reformasi yang sekarang kita kenal. Nah, begitu Sobat Belajar di rumah. Semoga dengan Kak Abi bahas tentang kronologi sejarah Indonesia, Sobat Belajar semuanya sudah tahu ya kalau misalnya ternyata belajar sejarah ini juga perlu loh dan penting, dan ada juga teori-teorinya supaya Sobat Belajar mengerti bagaimana perkembangannya. Nah, berarti kalau misalnya Sobat belajar sejarah harus dipakai nih ilmu-ilmu yang sudah kita bahas tadi. Ada diakronik, kronologi, sinkronik, konsep ruang, dan konsep waktu. Nah, Sobat Belajar, semoga Sobat Belajar di rumah sudah bisa mengerti ya dan memahami gimana nih proses belajar sejarah. Nah, Sobat Belajar, sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!